Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Amelia Anjani, Desti Sazieta, dan Arina Husna akan mempresentasikan mengenai virus-brain interaction, non-permissive and permissive host. Pertama, definisi dan terminologi respon inang terhadap inokulasi. Pertama, imun non-inang. Virus tidak bereplikasi dalam protoplas atau dalam sel tanaman utuh, bahkan dalam sel yang awalnya diinokulasi. Virus inokulum mungkin tidak berlapis, tetapi tidak ada genom virus keturunan yang dihasilkan. Kedua, infektibel. Inang, virus dapat menginfeksi dan bereplikasi dalam protoplas. Resisten, hipersensitivitas ekstrim. Perbanyakan virus terbatas pada sel yang awalnya terinfeksi karena kode virus MP yang tidak efektif, sehingga menimbulkan infeksi subliminal. Tanaman resisten di lapangan. Resisten hipersensitivitas. Infeksi dibatasi oleh respon inang terhadap zona sel di sekitar sel yang awalnya terinfeksi, biasanya dengan pembentukan lesi lokal nekrotik yang terlihat. Tanaman resisten di lapangan. Rentan gerakan sistematik dan replikasi. Sensitif, tanaman bereaksi dengan penyakit yang kurang lebih parah. Toleran, ada sedikit atau tidak ada efek nyata pada tanaman sehingga menimbulkan infeksi laten. Resistensi terhadap virus tanaman. Resistensi non-inang atau imunitas. Dua tipe resistensi non-inang diakui terhadap bakteri, jamur, dan Oomycetes. Tipe 1 yang tidak menghasilkan gejala yang terlihat, tipe 2 yang memberikan respon hipersensitif yang mengakibatkan kematian sel. Disarankan bahwa resistensi non-inang terhadap virus tidak dapat diklasifikasikan dengan cara yang sama, karena terutama disebabkan oleh mekanisme pasif ketika komponen penting inang hilang. Kedua, resistensi genetik. Pendekatan yang paling efektif dan berkelanjutan untuk mencegah infeksi virus pada suatu tanaman adalah dengan menyebarkan resistensi genetik yang ditargetkan terhadap virus itu sendiri atau terhadap vektornya. Baik gen dominan dan resesif yang memberikan resistensi telah dicirikan. Sifat resistensi dapat diberikan oleh gen tunggal atau poligenik. Mekanisme resistensi molekuler diketahui dari peningkatan jumlah virus berbanding kombinasi tanaman. Selanjutnya, resistensi dominan. Pertama ada gen R. Dalam studinya tentang pewarisan resisten rami, Linum usitatissimum, terhadap patogen karat rami Melamsora lini, Flower tahun 1971 mengusulkan model klasik gene for gene yang menunjukkan bahwa untuk ketahanan spesifik agar terjadi pasangan gen dominan komplementer, satu di inang dan yang lainnya di patogen diperlukan. Hilangnya atau berubahnya gen resistensi inang atau gen patogen avirulensi menyebabkan penyakit atau kompatibilitas. Interaksi antara gen R dan gen AVR mengarah pada kasket sinyal lokal dan sistemik. Kasket pensinyalan lokal memicu respon inang yang berisi infeksi patogen ke situs utama. Kasket sistemik, sistem pertahanan prima di bagian lain dari tanaman. Protein R mengaktifkan resistensi ketika mereka berinteraksi dengan protein tanaman lain yang dikenal sebagai protein penjaga yang ditargetkan dan dimodifikasi oleh patogen untuk menciptakan lingkungan yang sesuai. Dengan demikian, tidak selalu ada interaksi langsung antara protein R dan protein AVR. Deteksi oleh protein R pada serangan protein penjaga melalui jalur resistensi. Dalam model umpan protein, umpan inang membuat protein R tidak berfungsi. Banyak gen R tanaman telah diidentifikasi, dikloning, dan diurutkan. Banyak gen R memiliki kesamaan struktural yang mencolok, dan sekarang ditempatkan ke dalam 7 kelas berdasarkan domain komponennya seperti pada gambar. Sebagian besar memiliki pengulangan kaya leusin atau LRR, dan banyak yang memiliki urutan sekuens nukleotida atau NBS. Fitur umum lainnya termasuk domain serin treonin, kinase, hiperleusin, atau struktur yang ditemukan pada serangga gen perkembangan Toll of Drosophila, dan gen respon imun TIR dari mamalia. Struktur rinci gen-gen ini berevolusi yang memungkinkan inang untuk menghasilkan kekhususan resistensi baru. Sebagian besar gen R dominan pada virus tanaman yang telah diurutkan, termasuk dalam kelas TIR, NBS, LRR1,
atau CC-NBS LRR kelas 2. Produk gen R terlokalisasi ke sitoplasma yang konsisten dengan siklus replikasi virus RNA. Studi genom telah menetapkan bahwa gen TNL dan CNLR hadir dalam genom tanaman sebagai keluarga multigin. Hampir semua kelas protein yang dikodekan virus telah terbukti berpotensi menjadi faktor AVR dalam sistem virus tanaman yang berbeda. Selanjutnya, gen resistensi dominan terhadap virus tanaman. Yang pertama, TMV dan gen N. Gen N telah diisolasi dengan penandaan transposon menggunakan transposon aktivator jagung dan dikarakterisasi. Urutan gen N menunjukkan bahwa ia mengkodekan protein 131,4 kDa dengan domain terminal amino yang mirip dengan domain sitoplasma protein Tau Drosophila dan reseptor interleukin 1 pada mamalia, NBS, dan 4 leusin yang tidak sempurna. Dengan demikian, ia termasuk dalam kelas gen R, TIR, NB, LRR. Gen N diinduksi secara transkripsi oleh infeksi TMV dengan regio 5 sisi gen yang memiliki aktivitas promotor yang dapat diinduksi TMV dan regio dari -290 hingga -271 termasuk elemen aksi cis sebagai respon terhadap infeksi TMV. Gen N telah ditransfer ke tomat di mana ia memberikan resistensi terhadap TMV. Kemudian TMV, HR elicitor. Dua pendekatan telah digunakan untuk mengidentifikasi elicitor HR. Dalam analisis pertama, mutan penginduksi HR dari galur TMV-OB yang biasanya virulen menunjukkan bahwa daerah replikase genom terlibat. Dalam pendekatan kedua, overriding frame TMV diekspresikan secara sementara di tanaman Samsung NN. Respon HR gen N terhadap TMV sensitif terhadap suhu yang dinonaktifkan di atas 28 derajat Celcius. Namun mutan dalam domain helikase dari TMV OB strain mengatasi HR pada suhu yang lebih rendah, seperti pada gambar di samping. Disarankan bahwa pada suhu yang lebih tinggi, interaksi antara elicitor virus dan mekanisme pengawasan inang yang mengarah ke HR melemah. Kedua, TMV dan gen N. Gen TMV-CP terlibat dalam induksi gen N HR. 5 substitusi asam amino independen telah diidentifikasi terlibat dalam elisitasi HR, tetapi respon HR bervariasi untuk setiap mutasi. Dari elisitor kuat yang menghasilkan nekrosis yang terlihat dalam 2 hingga 3 hari, hingga elisitor lemah membutuhkan setidaknya 6 hari untuk nekrosis muncul. Hal ini menunjukkan bahwa struktur CP mungkin mempengaruhi respon. Struktur 3 dimensi CP sangat penting untuk menginduksi respon HR, baik secara langsung melalui motif struktural tertentu atau secara tidak langsung melalui perubahan dalam perakitan CP. Selanjutnya, kentang dan resistensi gen Y1. Gen Y1 yang memberikan HR ke PVY terletak di ujung distal kromosom 11 pada Solanum tuberosum spesies andigen. Gen ini memiliki daerah pengkodean 6,19 kilobase dan produk termasuk dalam kelas TIR, NBS, LRR dan memiliki 57% identitas pada tingkat asam amino seperti yang diprediksi oleh urutan dengan gen tembakau N. Kemudian TMV-CG dan gen NH, strain TMV yang menginfeksi crucifer dan bawang putih, TMV-CG menginduksi respon seperti HR pada N. tabacum cultivar Santi NN, tidak memiliki gen resisten N. Meskipun virus menyebabkan HR, virus ini menyebar secara sistematik, menyebabkan penyakit parah yang ditandai dengan lesi nekrotik di seluruh tanaman. Karenanya, responnya disebut mirip HR. Selanjutnya, tobamovirus dan gen L. capsicum. Capsicum membawa gen yang tampaknya alelik. L1 cyanuum, L2 C. frutescens, L3 C. cinens, dan L4 cacoens yang memberikan resistensi HR terhadap tobamovirus. Ada juga HR yang tidak dicirikan secara genetik dalam Solanum melongena. Strain pemecah resistensi gen L dari tobamovirus juga diklasifikasikan dalam hal
peningkatan patogenitas sebagai patotype P1, P12, P123, dan P1234. Gen L3 memetakan ke klaster gen mirip R400 kilobase dalam kromosom C. chinense. HR masing-masing gen L diinduksi oleh cognate tobamovirus CP. Selanjutnya TMV dan gen TM2 dari tomat. Ada dua gen alelik dalam tomat, TM2 dan TM2/2 yang memberikan HR untuk strain tertentu dari TOMV. Selain ditentukan oleh strain virus, HR juga bergantung pada genotype tomat dan kondisi lingkungan, terutama suhu. Responnya dapat bervariasi dari lesi nekrotik yang sangat ringan yang memberikan infeksi subliminal yang nyata, melalui lesi lokal nekrotik normal hingga nekrosis sistemik. Selanjutnya, TMV dan gen TM1 pada tomat. Perbanyakan TMV pada tanaman tomat dihambat dengan adanya gen TM1. Penghambatan tersebut lebih efektif pada homozigot dibandingkan pada heterozigot. Resistensi TM1 diekspresikan dalam protoplas bahkan dengan adanya actinomycin D dan dengan demikian diklasifikasikan sebagai ER. TM1 mengkodekan protein 80 kDa yang diprediksi memiliki struktur barel 8 kali lipat dan dengan demikian berbeda dari sebagian besar produk gen ketahanan virus tanaman lainnya. Selanjutnya PVX dan gen R kentang. HR pada kentang untuk PVX dikendalikan oleh dua gen, RB dan RX. RB telah dipetakan ke klaster gen resistensi di lengan atas kromosom 5 dan RX ke wilayah kromosom 9. Ada dua ortolog gen RX yang dominan identik secara fungsional dalam kentang, RX1 dari Solanum tuberosum subspesies Andigena dan RX2 dari S. acaule. Keduanya adalah anggota dari protein R kelas CCNBS-LRR. Fenotip resistensi RX oleh RX tidak biasa karena memberikan ER yang ditunjukkan oleh resistensi yang diinduksi sangat awal setelah inokulasi tanaman yang mengekspresikan RX dan peningkatan akumulasi PVX tanpa pengembangan HR. Namun, PVX CP yang diekspresikan dari promotor CAMV35S memberikan HR. Selanjutnya, gen HRT dan RRT dari Arabidopsis. Resistensi RRT membutuhkan jalur pensinyalan yang bergantung pada asam salisilat yang tidak bergantung pada NRP1, etilen, dan jasmonat. EDS atau NH disease susceptibility 1, EDS5, PAD4, dan SID2. Interaksi HRT-TCV tidak dapat menghasilkan jumlah SA yang cukup untuk dibutuhkan untuk fenotip resistensi yang stabil dan disarankan bahwa kehadiran ERT dapat memperbaiki defisiensi ini. ATPase CRT1, Compromise Recognition of TCV, merupakan mediator penting dari pensinyalan pertahanan untuk kelas protein RHRT. CMV dan Arabidopsis RJY1, respon resistensi disebabkan oleh kombinasi CMV-CP dan gen dominan tunggal RJY1 pada kromosom 5 Arabidopsis. Ekspresi RJY1 di N-bentamiana diikuti oleh infeksi CMVY memberikan HR, tetapi CMVB2 yang virulen tidak menunjukkan bahwa ia bertindak pada spesies lain ini dengan cara gene for gene. Respon yang diberikan RJY1 ke CMVY diatur oleh interaksi domain LRR dengan CMVY dan tampaknya terkait erat dengan degradasi RJY1 sebagai respon terhadap CMVY. Selanjutnya, SW5. Perbandingan urutan asam amino dari berbagai strain TSWV menunjukkan bahwa resistensi SW5 dapat diatasi dengan substitusi asam amino pada posisi 118 dan 120 di MP. Hal ini menunjukkan bahwa rusaknya resistensi SW5 dapat disebabkan oleh mutasi. Namun, reassortment alami antara segmen RNA seperti yang ditunjukkan untuk tospovirus lainnya juga dapat menyebabkan kerusakan resistensi. Rusaknya resistensi SW5 juga disebabkan oleh interaksi sinergis antara TSWV dan klinivirus TOCV. Selanjutnya, kapsikum dan gen TSW.
Beberapa galur lada atau capsicum cinens mengekspresikan HR ke TSWV yang dikendalikan oleh satu gen dominan, yaitu TSW. Gen TSW tidak memiliki homolog yang dipetakan ke SW5. Protein N pada sRNA TSWV adalah penentu AVR dan dengan demikian berbeda dengan protein SW5. Selanjutnya, kedelai dan gen RSP. Pemunculan HR sistemik mematikan spesifik strain di peta kedelai RSV1 dan RSV4 ke protein P3 virus. Determinan RSV3 HR memetakan ke daerah terminal N dan terminal C dari protein CL virus. Perubahan asam amino tunggal pada HC-Pro mengubah ekspresi gejala pada kultivar kedelai RSV1 dan RSV3. Dalam penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa SMV-P3 juga merupakan penentu virulensi pada kultivar kedelai yang mengandung RSV1, RSV3, dan RSV4. CI sebagai penentu pada kultivar yang mengandung RSV1 dan RSV3 dan HC-Pro pada kultivar yang mengandung RSV1. RAR1 dan SGT1 dalam komponen penting ETI dalam kedelai dan keduanya diperlukan untuk ER yang diberikan RSV1 ke SMV. Selanjutnya common bean, PVT1 dan RT44 produk dari gen resistensi Phaseolus vulgaris virus respon TIR Gen 1 memiliki motif TIR ganda bersama dengan domain NBS dan LRR. Kacang kultivar Othello juga mengkodekan RT44, anggota lain dari keluarga TNL yang memberikan HR ke dan diregulasi oleh BDMV mengekspresikan GFP. Selanjutnya Arabidopsis dan gen RTM1, RTM2, dan RTM3, beberapa ekotype Arabidopsis memiliki sistem untuk secara khusus membatasi pergerakan TFV jarak jauh yang dikodekan oleh setidaknya 3 gen dominan, RTM1, RTM2, dan RTM3, gerakan TFV terbatas. Satu gen RTM1 mengkodekan protein seperti lektin dengan kemiripan dengan beberapa protein yang memiliki peran beragam dalam pertahanan serangga dan patogen. Kedua, gen RTM2 mengkodekan produk yang tidak biasa yang terdiri dari bagian domain yang menyerupai protein heat shock kecil. Gen RTM3 mengkodekan protein baru yang memiliki meprin N-terminal dan domain homologi TRAF, dan domain sisi terminal Z. RTM3 sendiri berinteraksi dan juga berinteraksi dengan RTM1. Selanjutnya, Phaseolus vulgaris dan Locus I. Alel I dominan yang tidak lengkap memberikan resistensi terhadap BCMV, beberapa potivirus terkait lainnya dan komovirus, BSMV dengan respon mulai dari ER dan HR, hingga nekrosis floem sistemik tergantung pada dosis alel I, suhu, strain virus, dan kultivar tanaman. Locus I berisi sekelompok besar gen TNLR, dan respon yang bervariasi diperkirakan disebabkan oleh beberapa kelas gen, termasuk gen terkait transkripsi dan transduksi sinyal. Selanjutnya, CAMV dan Inang solanaceus, ekotype Arabidopsis TSU0 resisten terhadap beberapa isolat CAMV, dengan mencegah penyebaran sistemik tetapi tidak untuk mengisolasi W260, kemampuan pemecahan resistensi W260 meletakkan ke terminal N110 asam amino dari produk gen 6. Selanjutnya, dan virus lainnya resistensi terhadap infeksi copy oleh strain CMV, misalnya FNY, melibatkan HR dan lokalisasi infeksi. Kedua respon tersebut dapat dipisahkan dengan mutasi pada dua tempat, yaitu nukleotida 1978 dan 2007, kodon 631 dan 641. Pada gen 2A polimerase virus, perubahan pada kedua situs strain FNY memungkinkan infeksi sistemik tanpa HR dan peningkatan sintesis virus dalam protoplas, sedangkan perubahan posisi 1978 saja menghasilkan infeksi sistemik.
HR sistemik dan peningkatan akumulasi RNA virus dalam protoplas. Disarankan bahwa penghambatan akumulasi RNA dalam protoplas di mana HR tidak terjadi menyebabkan lokalisasi infeksi di seluruh tanaman dan gen tanaman yang berbeda terlibat dalam memunculkan HR dan respon lokalisasi. Selanjutnya, respon lokal yang hipersensitif. Ada berbagai respon lokal terhadap HTI, mulai dari kekebalan total di mana virus tidak bereplikasi melalui lokalisasi virus di sekitar lokasi infeksi hingga pencegahan penyebaran sistemik. Lokalisasi di sekitar lokasi infeksi sering dikaitkan dengan lesi lokal nekrotik atau klorotik meskipun beberapa tidak menghasilkan gejala yang jelas. Disarankan bahwa HR mungkin merupakan lini pertahanan kedua yang diinduksi hanya jika respon antivirus awal tidak membatasi tingkat virus di bawah tingkat ambang batas. Selanjutnya, perubahan protein inang di HR. HR melibatkan serangkaian perubahan biokimia yang kompleks dan dekat lokasi infeksi yang mencakup akumulasi fitoaleksin sitotoksik, deposisi kalos dan lignin di dinding sel, dan kematian sel tanaman yang cepat membentuk lesi nekrotik. Regulasi HR sama kompleksnya melibatkan interaksi banyak molekul, transduksi sinyal potensial termasuk cross flux ion, protein G, JA, dan SA, kasket fosforilasi protein, aktivasi faktor transkripsi, dan daur ulang protein oleh sistem polyubiquitin. Selanjutnya, perubahan biokimia lainnya selama HR. Banyak perubahan biokimia lainnya telah diamati selama HR, misalnya 19 sesquiterpenoid yang dianggap sebagai senyawa yang diinduksi stres pada Nicotiana undulata yang diinokulasi dengan TMV. Sistem penghasil oksigen bergantung NADPH yang ditingkatkan ditemukan dalam fraksi seluler kaya membran dari daun tembakau yang bereaksi secara hipersensitif terhadap infeksi TMV. Kebocoran elektrolit awal terjadi dari sel daun kopi selama HR untuk infeksi virus dan rangsangan stres lainnya. Konsentrasi asam absisat bebas dinaikkan hingga 18 kali lipat dari normal di jaringan dekat atau di dalam lesi lokal nekrotik yang disebabkan oleh TMV pada tembakau. Kandungan sitokinin daun tembakau Santi-NN dengan resistensi didapat sistemik meningkat. Selanjutnya, nekrosis sistemik. Respon nekrotik spesifik. Nekrosis sistemik dapat berkisar dari nekrosis di beberapa area daun bagian atas atau bercak nekrotik sporadis yang bercampur dengan gejala mosaik hingga nekrosis luas yang menyebabkan kematian tanaman. Gejala nekrotik sistemik tergantung pada genotip inang, strain virus, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, nekrosis non-spesifik. Beberapa jenis respon nekrotik lainnya kurang spesifik dan dapat terjadi pada inang yang berbeda marga dan tampaknya tidak dengan cara gene for gene. Beberapa mutan penghapusan TMVCP menyebabkan nekrosis non-spesifik yang jelas. Selanjutnya, program sel death dan virus tanaman. Organisme multiseluler memiliki mekanisme untuk menghilangkan sel yang salah tempat atau tidak diinginkan, atau mengorbankan sel untuk mencegah penyebaran patogen yang disebut program sel death atau apoptosis. Meskipun banyak pekerjaan pada PCD telah dilakukan dalam bidang hewan, ada peningkatan minat dalam proses ini pada bidang tumbuhan. Autofagi adalah proses degradasi massal dan penyerapan nutrisi dan dianggap diperlukan untuk regulasi HR PCD yang tepat. Disarankan bahwa kloroplas merupakan sumber penting dari sinyal prodet selama HR PCD dan kloroplas itu sendiri dapat ditargetkan untuk degradasi autofagosom. Selanjutnya, Cowpea, mosaic virus, dan ER. Bibit Cowpea cultivar Anglington resisten terhadap CPMV dan protoplas terisolasi juga resisten. Oleh karena itu, kultivar ini imun atau kebal. Kekebalan ini diatur oleh gen dominan tunggal yang ditunjuk CPA sebagaimana ditentukan oleh persilangan dengan varietas black eye yang rentan.
Terdapat 3 aktivitas penghambatan dalam ekstrak protoplas Caupi arlington yang berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada ekstrak black eye. Ini adalah 1. Inhibitor dari translasi RNA CPMV, 2. Proteinase yang mendegradasi protein CPMV, 3. Penghambat pemrosesan proteolitik dari poliprotein CPMV. Proteinase tidak spesifik untuk protein CPMV dan tidak diturunkan bersama dengan kekebalan terhadap CPMV. Selanjutnya, indus resisten. Indus resisten terinduksi adalah istilah yang digunakan untuk resistensi yang berkembang di jaringan yang tidak diserang setelah bagian lain dari tanaman terinfeksi virus dan aktivasi resistensi oleh agen non-virus. LAR dan SAR memiliki fitur spesifik tertentu, yaitu resistensinya tidak spesifik, misalnya resistensi yang diinduksi oleh TMF pada tembakau dengan genotip N besar, tidak hanya spesifik untuk TMF, tetapi juga resisten ketika dengan TNF, TRSF, dan TOM-RSF. Kedua, resistensi dapat peka terhadap suhu, misalnya resistensi yang diperantarai gen N pada tembakau paling tinggi pada 20-20 derajat Celcius dan tidak ada hambatan pada suhu mendekati 30 derajat Celcius. Ketiga, SAR di berbagai famili tanaman efektif melawan berbagai patogen virus, bakteri, dan jamur. SAR terjadi pada mutan yang meniru lesi Arabidopsis dan barley dan dalam situasi metabolik di mana lesi spontan terbentuk. Dengan demikian, ATI pada virus tanaman tidak hanya terdiri dari respon lokal yang dapat mencegah atau membatasi infeksi awal, tetapi juga respon sistemik yang memberikan resistensi terhadap infeksi berikutnya. Next, Amel. Kemudian ada sinyal SAR. Untuk SAR terdapat sinyal dari tempat di mana protein R inang berinteraksi dengan AVR virus ke jaringan lain dalam tanaman. 5 langkah yang diperlukan untuk induksi resistensi adalah pembangkitan sinyal di lokasi R atau AVR, pergerakan sinyal, penerimaan sinyal, pengaturan respon resistensi, dan pemeliharaan respon. Untuk syarat sinyal jarak jauh yaitu menginduksi respon pertahanan, diproduksi atau dilepaskan di lokasi serangan, ditranslokasikan dari yang diserang ke jaringan sistemik, lalu terakumulasi dalam jaringan sistemik sebelum ekspresi resistensi terjadi. Pensinyalan oleh SA, jadi SA ini memainkan peran sentral dalam jalur transduksi sinyal yang menghasilkan induksi SAR dan diperlukan untuk lokalisasi virus dan patogen lainnya selama HR. SA menginduksi ekspresi gen SAR yang mengkode protein PR, kitinase, dan glukanase. SA dengan cepat terkonjugasi menjadi glukosa untuk membentuk SA2 O-beta deglukosida atau SAG. Pengaruh SA pada virus yaitu penerapan SA menekan replikasi TMF dan PFX dalam jaringan yang diinokulasi, dengan tidak hanya mengurangi akumulasi virus, tapi juga mengubah rasio RNA genomik virus terhadap akumulasi mRNA. SA juga tidak berpengaruh pada replikasi CMF, tetapi menyebabkan penundaan yang signifikan dalam perkembangan gejala sistemik yang menunjukkan bahwa penerapan ini mempengaruhi masuknya virus ke dalam vaskular. Untuk virus lain, misalnya PFY, SA tampaknya tidak berpengaruh pada infeksi virus. Kemudian ada pensinyalan Plasmonids atau JA. JA dan beberapa turunannya merupakan sinyal resistensi terhadap bakteri, jamur patogen tertentu, dan terhadap hama, serangga, dan nematoda. Daun jagung yang terinfeksi MRDF menunjukkan tingkat JA yang lebih tinggi daripada daun yang sehat, dan peningkatan JA endogen bertepatan dengan pembentukan enasi. Treatment dengan SA menyebabkan pemulihan gejala dwarfisme, namun berdasarkan penelitian dengan TCV, tampaknya ISR tidak
efektif melawan infeksi oleh sebagian besar virus. Pemberian sinyal oleh ROS, kalsium, dan NO. Jadi ROS ini dikenal sebagai sinyal dalam pertahanan, terutama selama ledakan oksidatif atau ledakan yang terjadi sangat awal pada HR selama respon ATI. ROS yang dihasilkan dalam mitokondria juga dapat memainkan peran dalam pensinyalan defensif resistensi terhadap virus, terutama sehubungan dengan induksi oleh SA. NO merupakan sinyal penting dalam pertahanan tanaman. Lalu ada jalur sinyal potensi lainnya, karena pensinyalan terutama melalui phloem, molekul phloem mobile memiliki potensi untuk pensinyalan, termasuk asam lemak, namun selain JA dan bahan kimia seperti ATP dan asam fitat. Kemudian ada interaksi antara jalur pensinyalan pada tahap awal HR yang diinduksi BMF dalam tembakau genotip NN. Ada interaksi kompleks antara sintesis JA dan SA dengan aktivitas MAPK awal dan perubahan kompleks dalam kadar auksin dan asam absisat. Hal ini menyebabkan kecil kemungkinan pensinyalan SHR hanya bergantung pada satu jalur dan induksi SHR melibatkan banyak sinyal, dan kemungkinan sinyal redunda ini akan memberikan ketahanan pada sistem terhadap gangguan yang dihasilkan misalnya dari mutasi, serangan patogen, dan stres abiotik. Kemudian ada generation of the signal. Gen Rx dari kentang mengontrol resistensi virus dan respon kematian sel yang terpisah, menunjukkan bahwa resistensi dapat dipisahkan dari kematian sel pada HR Nicotiana spp terhadap infeksi CAMF. Nah, terlihat pada gambar, protein kloroplas NRIP1, yaitu suatu rhodanase sulfur transferase, berinteraksi dengan elisitor P50. Bagian NRIP1 dari kompleks P50 NRIP1 kemudian berinteraksi dengan domain TIR dari protein. Setelah ini protein P50, NRIP1 dan N terjadi, proses protein N mengalami oligomerisasi melalui domain TIR-nya. Domain LRR dari protein N berinteraksi dengan HSP90 dan membentuk kompleks lebih lanjut dengan RAR1, SGT1, SCF, dan COP9. Kemudian ada movement of the signal. Ada 4 rute pensinyalan jarak jauh, yaitu phloem, xilem, rute apoplastik, dan rute udara. Jadi secara umum, diterima bahwa setidaknya beberapa sinyal SAR virus bergerak melalui phloem. Kemudian, namun ada kemungkinan juga bahwa ada jalur pensinyalan yang berbeda yang beroperasi dengan rute yang berbeda. Misalnya rute udara, yaitu contohnya metil salisilat mudah menguap dan dapat bergerak melalui jalur udara. Yang keempat adalah reception of the signal. Pada gambar 11.8 terlihat bahwa satu cabang mengarah pada produksi protein PR yang memberikan resistensi terhadap jamur dan bakteri, dan yang lainnya menginduksi resistensi terhadap replikasi dan pergerakan virus. Nah, AMI sendiri adalah inhibitor kompetitif yang relatif selektif dari AOX dalam jalur aliran elektron mitokondria pada tanaman. Lanjut. Kemudian yang kelima adalah maintenance of the signal. Jadi setelah SAR terbentuk, SAR ini harus dipertahankan. Bahkan jika sinyal dari interaksi produk gen R atau OVR asli telah berhenti. Pensinyalan yang bergantung pada etilen sangat diperlukan untuk pemeliharaan resistensi basal terhadap jamur dan bakteri. Pengurangan kadar fitat pada galur kentang transgenik telah menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap PFY dan TMF menurut
MARPI pada tahun 2008. Asam fitat adalah molekul penyimpan fosfat dan sinyal penting pada tumbuhan dan hewan. Sayangnya, asam fitat yang ada pada tanaman dapat memiliki efek yang tidak diinginkan baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Nah, kemudian ada wound healing response. Jadi luka yang melibatkan nekrosis yang disebabkan oleh cedera mekanis serangga dan berbagai patogen termasuk virus seringkali menghasilkan serangkaian respon penyembuhan luka oleh tanaman. Respon yang paling kompleks adalah perkembangan peridom luka dan perubahan dinding sel termasuk lignifikasi, suberisasi, dan pengendapan kalus. Stott pada tahun 1977 menemukan bahwa deposisi kalus dalam sel hidup melampaui batas virus yang dapat dideteksi, sementara tetap berada dalam zona akumulasi metabolit fluorescens pada daun kacang pinto yang terinfeksi TMF. Glikoprotein dinding sel ditentukan secara kimia setelah ekstraksi dari daun. Kemudian ada pengamatan lain menunjukkan bahwa modifikasi dinding sel mungkin bukan faktor yang membatasi penyebaran. Appiano pada tahun 1997 menganggap bahwa lignifikasi dinding sel yang mencolok terlihat pada lesi yang disebabkan oleh TBSF pada daun Gomprena bukanlah penghalang penyebaran virus karena lignifikasi tidak mengikuti seluruh perimeter sel dan karena virus dapat dideteksi di luar sel dengan dinding yang dimodifikasi. Kemudian ada faktor antivirus. Jadi respon lesi pada varietas tembakau yang mengandung gen N telah dikaitkan dengan keberadaan protein dengan sifat antivirus bernama inhibitor of virus replication atau IFR. IFR yang dilepaskan dalam media dari protoplast tembakau Samsun NN menghambat replikasi TMF di dalam protoplast dari varietas tembakau yang merespon lesi dan sistemik. Produk gen N sendiri berfungsi sebagai sinyal untuk induksi protein mirip IFR atau bahwa IFR mirip dengan protein PR. Kemudian ada dominant resistant and its signaling. Resisten paling dominan terhadap virus tanaman melibatkan gen NBLRR yang melibatkan ATI. Gen R ini memberikan ketahanan terhadap berbagai patogen dan hama melalui interaksi antara produk dan hama target atau produk gen AFR patogen. Terlihat pada gambar 11.1. Ada juga beberapa resistensi dominan melibatkan gen selain gen LRR pada tabel 11.2, tetapi tidak banyak yang diketahui tentang fungsi ini. Jadi ada setidaknya 8 kelas gen R yang berdasarkan organisasi motif asam amino dan domain rentang membrannya. Gen R ini dapat mengendalikan virus tanaman masuk ke dalam kelas 1 dan 2 saja. Kemudian pada tabel lanjut Mel. Nah, tabel 11.2 menunjukkan bahwa gen virus dengan beberapa sifat berbeda bertindak sebagai AVRS. Ada berbagai interaksi dengan gen R, mulai dari ER melalui HR hingga retriksi floem dan nekrosis sistemik. Lanjut Mel. Nah, ini ada berbagai model untuk interaksi, beberapa menyarankan bahwa itu adalah langsung antara protein dan penjaga, yang menunjukkan interaksi tidak langsung yang melibatkan protein penjaga dari inang. Kemudian ada gambar 11.6, terlihat bahwa setidaknya dalam beberapa kasus ada interaksi lipat antara domain protein R yang diganggu oleh protein AVR. Nah, interaksi protein R AVR ini memicu dua efek, penghambatan lokal patogen dan persinyalan jarak jauh ke seluruh tanaman yang membahayakan infeksi lebih lanjut oleh patogen.
Selanjutnya. Kemudian ada recessive resistant, jadi sekitar setengah dari 200 atau lebih gen resistensi virus yang diketahui pada tanaman diturunkan secara resesif, menunjukkan bahwa bentuk resistensi ini lebih umum untuk virus daripada banyak patogen tanaman lainnya. Resistensi resesif juga disebut resistensi pasif atau resistensi MA karena tidak ada aktivitas fungsional yang diperlukan oleh tanaman. Sejumlah gen ketahanan resesif alami telah dikloning dari spesies tanaman dan semuanya mengkode faktor inisiasi translasi dari famili 4E atau 4G pada tabel. Kemudian ada potivirus resistance mediate dari host. Yang pertama host argen. Jadi pada tabel 11.4 menunjukkan bahwa potivirus yang berbeda berinteraksi dengan anggota yang berbeda dari keluarga EIF4E dan beberapa berinteraksi dengan anggota yang berbeda di host yang berbeda pula. Jadi meskipun perbanyakan potivirus membutuhkan satu isoform EIF4E spesifik untuk berkembang biak dalam inang tertentu. Kemudian ada perbedaan reaksi terhadap BAMMF yang diberikan oleh berbagai gen ketahanan pada tabel 11.5 yang sebelah kanan. Dengan demikian, interaksi antara potivirus dan EIF4E tampaknya mengendalikan aspek resistensi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada interaction between EIF4E dan EIF-ISO4E dan potivirus FPG. Nah, hasilnya menunjukkan protein virus lain tidak diperlukan untuk interaksi fisik antara EIF4E dan FPG. Tetapi protein inang mungkin terlibat. Lalu ada korelasi antara kerentanan terhadap PSBMF dan terjemahan secara fungsional tidak digabungkan. Kemudian situs pengikatan FPG tumpang tindih dengan situs untuk M7GTP. Mutasi memberikan 3 respon yang berbeda, yaitu rentan, sebagian rentan, dan resisten. Substitusi asam amino tunggal yang membedakan EIF4E, resistensi SBM dari dampak rentan pada infektivitas dan terjemahan, tetapi mutasi SBM secara kolektif berinteraksi untuk memberikan fenotip yang berbeda dari masing-masing polimorf konstituen. Penentu resistensi penting dalam EIF4E berbeda untuk virus yang berbeda pula. Kemudian ada recessive resistant to virus other than potivirus. Potivirus resistensi resesif untuk tiga non potivirus yaitu Formovirus MNSF, Sobemovirus RYMF, dan Maywikavirus RTSF melibatkan faktor inisiasi translasi. Virus dari berbagai famili dan genera lain memiliki resistensi resesif, tetapi mekanisme resistensi belum diketahui. Yang ketiga ada polygenik recessive resistant. Jadi meskipun sebagian besar resisten resesif pada monogenik, ada beberapa contoh di mana alel pada 2 atau lebih lokus yang berbeda diperlukan untuk memberikan resistensi penuh. Resistensi resesif polygenik juga ditemukan di luar Potiviridae. Misalnya 2 gen resesif komplementer diperlukan dalam melon untuk memberikan ketahanan penuh terhadap CABIF. Kemudian ada step in the induction of disease, 3 jenis efek dari gen virus, yaitu yang didasarkan pada persyaratan khusus untuk fungsi virus yang esensial. Contohnya vesikel kecil yang diinduksi oleh TYMF dalam membran kloroplas yang ada gambarnya di sebelah kiri. Yang kedua yang didasarkan pada defek pada gen virus, misalnya fungsi transport sel ke sel yang mengakibatkan pembatasan infeksi ke titik masuk. Kemudian yang didasarkan pada efek infeksi virus yang cukup
tidak penting sejauh menyangkut replikasi atau pergerakan virus, kecuali jika mereka merusak sel inang sehingga replikasi lebih lanjut terhambat. Yang lalu ada ability of virus to replicate in initial cell. Jadi salah satu peristiwa paling awal dalam replikasi virus dalam sel yang awalnya terinfeksi adalah pelepasan partikel virus. Untuk virus RNA, ada bukti kuat untuk keterlibatan protein inang atau faktor dalam replikasinya. Demikian pula pada Gemini virus harus melibatkan sistem enzim DNA polimerase inang dalam replikasinya. Kemudian ability of virus to move out of first cell. Keterbatasan utama virus berpindah dari sel yang awalnya terinfeksi ke sel yang berdekatan, kemudian memiliki kemampuannya untuk gerbang PD. Namun, mungkin ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan virus untuk berpindah. Seperti dibahas di sebelumnya, virus dapat dimasukkan ke dalam sejumlah kecil sel oleh HR yang memberikan lesi yang terlihat. Induksi HR pada tinggal sel tunggal tidak akan mudah terlihat dan dengan demikian mungkin tidak dikenali. Kemudian ada systemic host response. Yang pertama klorosis. Pada sebagian besar gejala mosaik, terdapat daerah yang dominan dengan tingkat klorosis yang berbeda yang dapat bervariasi dari hampir seluruhnya putih hingga hijau, kuning, pucat. Respon klorosis jelas merupakan pengaruh virus baik secara langsung maupun tidak langsung pada kloroplas di daerah daun tersebut yang menyebabkan hilangnya klorofil dengan terganggunya struktur dan fungsi kloroplas. Yang kedua ada vein clearing. Gejala sistemik awal dari gejala virus penyebab mosaik adalah clearing vena yang terjadi sementara ketika flux pertama virus mencapai daun muda. Nama beberapa virus menunjukkan bahwa clearing vena merupakan gejala permanen dalam beberapa kasus. Kemudian ada vein bending. Selain bercak klorosis dan hijau terang gelap, beberapa virus penyebab mosaik menyebabkan vena klorosis yang khas, terutama ditandai pada banyak galur CAMF. Selanjutnya, perkembangan penyakit mosaik. Jadi penyakit mosaik hanya berkembang pada daun di mana virus diangkut secara sistemik dan paling jelas di daun yang tengah berkembang pada atau setelah waktu invasi sistemik, yaitu pada pucuk-pucuk daun. Selanjutnya daun akan berkembang menjadi dewasa dengan gejala yang nampak. Nah, pernyataan tersebut ini didukung oleh beberapa hipotesis seperti yang pertama, mosaik yang disebabkan oleh TMV dan TMV paling jelas terlihat pada daun tahap perkembangan. Yang kedua, biasanya daun muda memiliki gejala yang tampak seperti pulau dengan ukuran yang lebih besar. Yang ketiga, setengah dari daun akan berwarna hijau tua dan setengah lainnya hijau muda atau klorosis. Kemudian beberapa hal yang tidak mendukung atau hipotesis yang tidak mendukung pernyataan tersebut tadi. Yang pertama itu hanya beberapa virus yang mencapai wilayah meristematik. Selanjutnya, virus yang bergerak secara sistematik keluar dari sistem vaskular agak jauh dari wilayah meristematik, lalu berpindah dari sel ke sel untuk mencapai primordial daun yang membelah. Kemudian ada domain simplatik, di mana terdapat komunikasi yang baik maupun buruk antar sel. Kemudian terdapat sistem pertahanan dari inang. Next. Nah, dengan demikian ada beberapa faktor dalam pengembangan gejala mosaik. Yang pertama, pergerakan sistemik dan lokal dari virus. Yang kedua, kemampuan virus untuk menyerang jaringan meristematik. Yang ketiga, tuntutan jenis virus dan kecenderungannya untuk bermutasi. Yang keempat, ada konflik antara infeksi virus dan respon dari pertahanan sistem host. Sangat mungkin bahwa ada keseimbangan yang berbeda antara hal ini dan faktor-faktor lain dalam pengembangan gejala mosaik pada virus yang berbeda. Next. Untuk selanjutnya, keparahan gejala. Jadi, perbedaan keparahan gejala dipengaruhi oleh virus dan inang. Dalam beberapa kasus, perbedaan keparahan gejala disebabkan oleh gen
dari virus. Ada mutasi situs kedua spontan yang juga mempengaruhi gejala fenotip. Tidak ada korelasi antara keparahan gejala sistemik dan akumulasi virus. Pseudorekombinan dan rekombinan antara CMV dan TAV mengidentifikasi wilayah 3 dari RNA3 mengkode CP sebagai penentu utama keparahan gejala. Kemudian protein, tidak semua penentu keparahan adalah protein, namun untuk banyak virus, kombinasi dari gen virus yang berbeda menentukan tingkat keparahan gejala. Untuk protein dari galur S dan 0 yang terletak di kapsid atau selubung luar virus, itu menghasilkan gejala yang lebih parah. Next. Terus untuk pemulihan atau recovery, tanaman yang terinfeksi dapat pulih setelah timbul gejala sistemik awal, misalnya pada nepovirus, tobravirus, dan kaulimovirus. Terus AMV juga dapat menunjukkan pemulihan pada Entabakum, tetapi tidak pada Xenopodium amaranticolor. Kemudian banyak virus yang muncul dapat pulih, kecuali pada CAMV itu memiliki kemampuan untuk menyerang meristem. Hal ini mungkin terkait dengan transmibilitas polen dari virus, kemudian pemulihan siklis kemungkinan terkait dengan keseimbangan antara replikasi virus dan pertahanan silencing RNA. Di gambar di samping sebelah kanan ada gambar konsentrasi dari infektivitas spesifik dari AMV yang dipanen dari tanaman tembakau utuh pada waktu yang berbeda setelah inokulasi. Untuk kurva A itu menunjukkan jumlah atau nukleoprotein virus yang dimurnikan. Sedangkan kurva B menunjukkan jumlah lesi lokal yang disebabkan oleh inokulasi getah. Sedangkan kurva C menunjukkan jumlah lesi lokal ketika sampel virus yang dimurnikan disamakan secara spektrofotometri. Next. Selanjutnya efek terhadap metabolisme tumbuhan. Aspek yang umumnya diteliti adalah total karbohidrat dan gula, nitrogen total dan berbagai fraksi nitrogen, rasio karbon nitrogen, total abu atau berbagai komponen abu, dan laju fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Nah, cara untuk mengetahui efek infeksi terhadap metabolisme tumbuhan itu melalui yang pertama, variabel eksperimental. Ada 3 jenis faktor variabel yang perlu dipertimbangkan ketika merancang eksperimen untuk mempelajari efek infeksi dari virus pada metabolisme inang. Yang pertama itu dasar untuk menentukan hasil. Jadi untuk mengambil hasil itu dasarnya apa? Kemudian yang kedua, faktor yang bervariasi dengan waktu. Yang ketiga, ketidakseragaman waktu pengambilan sampel yang tidak seragam. Next. Nah, untuk yang pertama, dasar untuk menentukan hasil, ukuran atau satuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan hasil meliputi berat segar jaringan, berat kering, nitrogen protein, DNA, luas daun, pengukuran per tanaman, pengukuran per daun atau per sel. Nah, untuk ukuran atau satuan yang dapat digunakan itu yang tadi. Kemudian infeksi virus dapat mengubah kadar air jaringan setelah infeksi sehingga sulit menggunakan bobot segar. Daun yang terinfeksi virus lebih kecil dari daun sehat pada umur yang sama, mungkin memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari banyak komponen per unit berat segar. Nah, di sisi lain, jika dibandingkan dengan daun segar dengan daun sehat dengan ukuran yang sama, mungkin memiliki konsentrasi yang lebih rendah dari komponen yang sama per unit berat segar. Pengukuran berat kering juga dapat menimbulkan ambiguitas yang serius. Nah, virus itu sendiri mungkin mewakili hingga 10% dari berat kering daun.
Kemudian ada stunting juga dapat meningkatkan proporsi bahan dinding sel inert dan akumulasi pati akibat infeksi virus dapat meningkatkan berat kering. Nah, demikian kandungan nitrogen protein dapat secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan virus ataupun oleh pengerdilan. Kemudian luas daun atau bisa digunakan ya untuk perbandingan di mana infeksi virus itu misalnya pada tahap awal setelah inokulasi. Nah, jika digunakan pada daun kerdil itu sangat sesat ya, jadi tidak bisa digunakan. Jadi untuk luas daun itu hanya bisa digunakan di mana daunnya itu tidak mengkerdil atau keriting gitu ya. Kemudian untuk pengambilan data dari daun juga merupakan hal yang efektif ya untuk menghitung hasil, terutama jika pengukuran dapat dimulai sebelum infeksi dan berlanjut saat penyakitnya berkembang. Jadi untuk sebelum infeksi itu pengambilan pengukuran dari daun itu merupakan hal yang efektif. Kemudian sel juga dapat menjadi unit pilihan dalam eksperimen. Di sel bisa dibuat kultur jaringan seperti itu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang bervariasi dengan waktu itu ada umur daun. Daun individu itu tidak pernah dalam keadaan stabil, melainkan selalu mengalami tahap perkembangan. Daun yang menginfeksi virus pada tahap yang berbeda dalam perkembangan akan mempengaruhi kondisi yang berbeda dan mungkin memiliki efek yang berbeda juga. Kemudian ada circadian clock, kemudian variasi musiman, dan efek luka. Next. Kemudian pengambilan sampel yang tidak beragam, pengambilan antar daun itu dari satu daun ke daun yang lain itu tidak ada yang berada pada tahap perkembangan yang sama gitu. Jadi dalam satu tanaman itu satu daun dengan satu daun yang lain itu tahap perkembangannya pasti berbeda. Kemudian dalam daun itu dalam satu helai daun memiliki jaringan yang tidak seragam. Misalnya ujungnya lebih tua daripada pucuknya, ketebalan lamina dan pola venasi mungkin juga bervariasi, sehingga infeksi tidak seragam di seluruh daun. Kemudian ada tipe sel, gejala mosaik, kemudian organel sel, dan perubahan potongan daun yang dipotong. Next. Selanjutnya asam nukleat dan protein. Nah, efek umum dari infeksi virus pada asam nukleat, sel inang, dan sintesis protein yang pertama adalah DNA. Infeksi virus mungkin memiliki beberapa efek pada sintesis DNA sel inang, tapi efek tersebut mungkin cukup kecil dan sulit untuk ditetapkan karena yang pertama kandungan DNA per sel dapat meningkat untuk beberapa waktu pada daun yang berkembang normal. Yang kedua, fraksi DNA minor yang terpengaruh oleh infeksi virus sulit untuk diisolasi dan diidentifikasi. Yang ketiga, efek bisa sangat sementara, oleh karena itu sulit dideteksi pada infeksi asinkron. Next. Yang selanjutnya, ribosom dan RNA ribosom. Pengaruh infeksi virus pada sintesis RNA ribosom dan konsentrasi ribosom mungkin berbeda dengan virus, tren virus, waktu setelah infeksi, dan inang, serta jaringan yang bersangkutan. Selanjutnya untuk mRNA dan miRNA, sistem pertahanan silencing RNA inang, dan dampak pertahanan balik VSR, virus, dan mRNA inang dan miRNA, dan asam gibrelat meningkatkan aktivitas promotor miRNA 164A. Next. Kemudian protein. Pengurangan jumlah protein. Efek pada sintesis protein inang itu tidak selalu berkorelasi dengan jumlah virus yang dihasilkan.
Nah, pengurangan jumlah protein inang yang melimpah itu seperti Rubisco, itu adalah salah satu efek paling umum dari virus yang menyebabkan penyakit mosaik dan menguning. Kemudian, infeksi TMV mengurangi sintesis protein inang hingga 75% selama periode replikasi virus. Kemudian, infeksi dapat mengubah sintesis protein inang pada tahap translasi. Kemudian, deteksi mRNA virus diambil sebagai indikasi replikasi virus, menyelidiki keberadaan mRNA untuk berbagai gen inang. Kemudian untuk mengidentifikasi 3 situasi. Yang pertama, penghambatan ekspresi gen inang, menginduksi ekspresi gen inang, kemudian tidak berpengaruh pada ekspresi gen inang, misalnya aktin dan beta-tubulin. Next. Kemudian lipid, ada beberapa penelitian tentang efek infeksi virus pada metabolisme lipid, tapi tidak ada satupun dari hal ini yang menjelaskan mekanisme di mana virus mengubah dan menggunakan sistem membran tanaman. Selanjutnya untuk fotosintesis dan karbohidrat, itu banyak gejala infeksi virus yang menunjukkan bahwa ada dampak pada kloroplas. Nah, ada 4 efek yang terkait dengan gejala seperti yang dicontohkan oleh studi tentang infeksi PVY kentang, yaitu pengurangan laju fotosintesis, downregulasi gen fotosintesis, pengurangan pigmen fotosintesis, dan perubahan struktur kloroplas. Setelah infeksi virus, misalnya pada tanaman tembakau yang terinfeksi berbagai jenis TMV, laju transport elektron berkurang ketika terjadi kehilangan klorofil. Kemudian infeksi virus dapat menyebabkan pengalihan produk awal fiksasi karbon dari gula ke jalur yang mengarah ke produksi bahan penyusun untuk sintesis asam nukleat dan protein. Kemudian infeksi virus dapat menurunkan laju akumulasi pati. Selanjutnya, akumulasi virus maksimum berada di tepi lesi yang secara fisiologis terdiri dari 4 zona konsentris. Bisa dilihat di gambar yang A ya. Jadi untuk zona 1 itu sel yang mungkin memiliki tingkat fotosintesis yang tinggi tapi belum memiliki tingkat pati yang tinggi. Kemudian untuk zona yang kedua, sel dengan aktivitas fotosintesis tinggi dan akumulasi pati rendah, tapi di tepi luar zona kandungan patinya tinggi di tepi dalamnya. Kemudian untuk zona yang ketiga, zona sel yang sebagian besar tanpa pati mulai menjadi klorosis dan yang memiliki aktivitas fotosintesis rendah. Zona yang keempat, zona dalam sel yang memiliki aktivitas fotosintesis tinggi dan kandungan pati yang tinggi. Kemudian untuk gambar yang B, itu diagram distribusi pati dan virus pada lesi. Akumulasi virus mendahului akumulasi pati pada lesi. Di bagian radial, itu titik pusat dan cincin dapat diamati. Pada bagian tangan sial, melalui cincin luar pati hanya terlihat cincin pati, sedangkan pada bagian tangan sial, melalui tepi cakram virus, tidak terlihat adanya akumulasi pati. Next. Selanjutnya, efek yang cukup umum dari infeksi virus itu ada 1, peningkatan glukosa, fruktosa, dan sukrosa pada virus dari daun yang terinfeksi. Kemudian peningkatan gula yang lebih besar yang disebabkan oleh galur ringan dari virus tertentu dibandingkan dengan galur parah. Yang ketiga, efek infeksi pada sel mesofil yang belum dipahami dapat mengurangi translokasi karbohidrat keluar dari daun. Lalu banyak infeksi virus berdampak pada transportasi sumber zinc dari fotoasimilat. Kemudian misalnya pada BYV dapat menyebabkan kerusakan pada flum yang membatasi translokasi fotoasimilat. Kemudian akumulasi karbohidrat dikaitkan dengan berbagai gejala seperti klorosis dan penebalan daun pada infeksi BYV dan penggulungan daun pada infeksi PLRV. Next.
Nah, selanjutnya respirasi. Efek dari infeksi virus terhadap respirasi itu peningkatan tingkat respirasi dimulai ketika gejala muncul dan berlanjut selama beberapa waktu saat penyakit berkembang. Kemudian contohnya pada mentimun dan entabakum yang terinfeksi CMV, terdapat gangguan transport elektron, fotosintesis, dan respirasi mempengaruhi sistem antioksidan sehingga menyebabkan stres oksidatif di berbagai organel. Selanjutnya, mempengaruhi transpirasi. Pada daun yang terinfeksi virus kronis, laju transpirasi dan kadar air lebih rendah daripada di jaringan yang sehat. Lalu, ada suatu eksperimen menunjukkan bahwa infeksi TYMV menurunkan respon stomata terhadap perubahan intensitas cahaya. Respon yang lebih rendah ditandai dengan galur yang menyebabkan pengurangan klorofil paling besar. Selanjutnya, senyawa dinding sel. Ada 3 cara infeksi virus dapat mempengaruhi dinding sel, morfologi dinding, bahan PD, dan perubahan karena efek umum pada metabolisme inang. Yang pertama itu miRNA. Yang kedua, hiperplasia atau pertumbuhan sel besar yang tidak normal atau pembelahan sel yang berlebihan. Kemudian ada hipoplasia atau pertumbuhan terbelakang yang terlokalisir sering menyebabkan daerah yang lebih tipis pada daun. Kemudian ada aktivitas enzim tertentu. Banyak penelitian yang melibatkan penggunaan elektroforesis gen poliakrilamida untuk vaksinasi dan pengujian isoenzim dan mempelajari efek dari infeksi virus. Namun, hal ini sulit dilakukan karena urutan perkembangan isoenzim berubah pada tanaman sehat. Dan isoenzim yang berbeda secara elektroforesis ditentukan secara genetik. Isoenzim dapat didistribusikan di beberapa situs subseluler. Kemudian keadaan agregasi, misalnya monomer, dimer, dapat mempengaruhi sifat kinetik suatu enzim, dan lain-lain. Next. Kemudian, ini ada efek infeksi CMV pada metabolisme sumsum kotiledon. Yang A ini ada kandungan virus, evolusi oksigen, fotosintesis, dan pengambilan oksigen respirasi. Jadi untuk yang digambar A itu, yang hitam itu tanaman yang terinfeksi virus, sedangkan yang bulat-bulat putih itu tanaman yang sehat. Nah, infeksi virus itu bisa mempengaruhi proses fotosintesis. Jadi fotosintesisnya lebih rendah karena tadi virus itu mempengaruhi jumlah klorofil ya. Jadi menurunkan proses fotosintesis. Terus respirasi jadi lebih meningkat karena virus. Kemudian untuk gambar yang B itu infeksi virus terhadap kandungan pati dan sukrosa. Dan C, aktivitas katalitik maksimal dari enzim yang terlibat dalam metabolisme sukrosa, sukrosa sintase, dan metabolisme pati, ADP glukosa, pirofosforilasi, hidrolase pati total, dan fosforilase pati. Dan yang D itu penggabungan CO2 penggabungan ke dalam asam amino, protein, pati, dan bahan dinding sel dalam percobaan pulse case. Bisa dilihat ya di gambar, pokoknya yang hitam-hitam ini, yang gambarnya hitam bulat itu karena dipengaruhi infeksi virus, sedangkan yang bulat yang putih itu tanaman yang sehat. Next. Nah, ini untuk efek lebih lanjut dari infeksi CMV pada metabolisme sumsum kotiledon. Yang A itu kapasitas jalur reduksi karbon fotosintesis, kandungan protein rubisco, aktivitas katalitik maksimal dari kloroplastik, fruktosa, bifosfatase, dan jalur oksidasi karbon, aktivitas gliserat kinase, dan hidroksipirufat reduktase. Sedangkan yang B, aktivitas katalitik maksimal dari enzim yang terlibat dalam glikolisis dan jalur pentosa fosfat oksidatif. Ya, yang C, aktivitas katalitik
maksimal dari enzim yang terlibat dalam siklus asam trikarboksilat dan dalam transport elektron oksidatif. Kemudian yang D, aktivitas katalitik maksimal dari enzim reaksi anaplerotik untuk siklus asam trikarboksilat. Yang E itu perubahan total karbon tetap dan CO2 menjadi gula larut dan intermediat terfosforilasi ditambah asam organik dalam percobaan Pulse-Case. Next. Kemudian yang selanjutnya, efek virus terhadap hormon itu infeksi virus sistemik cenderung merusak tingkat auksin. Selanjutnya, konsentrasi gibrelin sering kurang pada infeksi virus, sedangkan konsentrasi asam absisat meningkat. Selanjutnya, aktivitas sitokinin dapat berkurang ataupun meningkat. Stimulasi produksi etilen dikaitkan dengan respon lokal nekrotik atau klorosis. Selanjutnya, senyawa berat molekul rendah. Efek infeksi virus pada konsentrasi senyawa berbobot molekul rendah di berbagai bagian tanaman yang terinfeksi virus. Yang pertama, asam amino dan senyawa terkait. Ini perubahan paling konsisten yang diamati adalah peningkatan glutamin atau asparagin. Yang kedua, senyawa yang mengandung fosfor. Itu fosfor merupakan komponen vital dari semua virus dan dengan demikian dapat mewakili sekitar 1/5 dari total fosfor dalam daun. Kemudian pigmen daun. Infeksi virus sering melibatkan bintik-bintik mosaik kuning atau menguningnya daun secara umum. Perubahan tersebut jelas karena pengurangan pigmen daun. Nah, infeksi virus memberikan efek berupa hilangnya klorofil, memberikan warna kekuningan karena karoten dan xanthofil. Kemudian ada pigmen bunga. Infeksi virus tidak hanya menyebabkan hilangnya warna bunga, misalnya bunga merah muda pucat dari kacang spesies Latrus odoratus yang terinfeksi BMV atau PMV, kadang-kadang menjadi bintik-bintik dengan area merah muda dan putih yang gelap. Nah, infeksi virus biasanya tampak hanya mempengaruhi pigmen antosianin vakuolar. Kemudian, infeksi virus hanya mempengaruhi aktivitas gen yang mengendalikan jumlah pigmen yang dihasilkan dan tidak berpengaruh pada aktivitas gen yang memodifikasi struktur antosianin. Next. Nah, pengaruhnya terhadap metabolisme tumbuhan itu perubahan fisiologis dan biokimia yang paling sering ditemukan pada tanaman yang terinfeksi virus adalah penurunan laju fotosintesis, sering dikaitkan dengan penurunan pigmen fotosintesis, ribosom kloroplas, dan RBCS. Kemudian peningkatan frekuensi respirasi, peningkatan aktivitas enzim tertentu, khususnya polifenoloksidase, kemudian penurunan atau peningkatan aktivitas zat pengatur tumbuh. Selanjutnya, perubahan gen tunggal pada inang atau mutasi tunggal pada virus dapat mengubah infeksi yang hampir tanpa gejala menjadi penyakit parah ataupun sebaliknya. Perubahan metabolik yang disebabkan oleh infeksi virus seringkali tidak spesifik. Selanjutnya, perubahan serupa dapat terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh patogen seluler atau setelah cedera mekanis atau kimia. Next. Nah, untuk diskusi secara umum, itu reaksi tanaman terhadap virus yang masuk dapat berupa reaksi non-permisif atau permisif. Untuk reaksi non-permisif itu mencakup kekebalan dan berbagai bentuk resistensi inang spesifik. Sedangkan reaksi permisif inang rentan baik menunjukkan gejala yang jelas atau toleran yang menunjukkan sedikit ataupun tidak ada gejala. Kemudian respon imun disebabkan oleh ketidakcocokan antara inang dan virus. Kemudian sistem pertahanan spesifik inang yang biasanya diberikan oleh gen resistensi dominan atau resesif digunakan secara luas dalam pemulihan untuk mengendalikan virus spesifik. Nah, banyak gen yang terlibat dalam resistensi dominan, termasuk dalam keluarga gen R yang bekerja melawan bakteri, jamur, dan patogen oomycet, dan hama, serangga, dan nematoda, serta virus. Selanjutnya, infeksi virus dengan silencing RNA dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari
gejala infeksi yang nyata seperti bintik-bintik mosaik. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.